Adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Muhammad Panji. Nah, di sini saya akan membahas tentang menghubungkan antar pilihan. Nah, di materi kali ini ada beberapa materi yang saya akan jelaskan. Itu yang pertama ada konfigurasi interpilihan routing, kemudian ada konfigurasi DHCP server pada router, terus switch layer 2 dan switch layer 3. Dan nanti akan konfigurasi switch virtual interface, konfigurasi IP address dan pengujian SPI atau switch virtual interface. Dan ada DHCP server pada MLS. Kemudian kita akan membuat soal pilihan, terus bahas soal interpilihan routing, bahas soal pilihan dan trunking, dan yang terakhir itu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, itu konfigurasi interpilihan routing. Jadi kita buka sekolahnya. Nah, di sini saya udah membuat IP address-nya ya teman-teman. Itu pilihan 1 IP address-nya 192.168.1.0/24. Nah, ini pilihan 10 IP address-nya yang ini. Kemudian yang pilihan 20 IP address-nya yang ini. Nah, langsung saja kita masuk ke router. Sini kita tekan saja. Nah, kan yang EVA 0/0 ini masih merah ya. Kita nyalakan dulu, hijaukan dulu. Itu caranya. Kita masukkan perintah. Nah, kita masukkan interface FA 0/0. Nah, shutdown. Nah, ini kan sudah hijau teman-teman, ini sudah bisa dikonfigurasikan. Nah, langsung saja masukkan IP address-nya itu 192.168.1.1. Kemudian subnet class-nya 255.255.25. Kemudian enter. Kita exit dulu dan kita cek to show IP interface read. Nah, ini untuk FA 0/0 itu sudah ada teman-teman. Ini sudah statusnya sudah up, tinggal yang pilihan 10. Nah, karena pilihan 10 itu tidak ada EPA-nya, itu kita harus masukkan itu perintah interface F0/0.10 dan enter. Nah, sini masukkan perintah lagi solution .1q 10 dan enter. Nah,
sini langsung saja masukkan IP addressnya lagi. IP address 92.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.0, dan enter. Exit, kita cek dulu so interface. Nah, ini kan pas Ethernet 0.10.10 tuh IP addressnya yang ini, yang tadi yang ini statusnya sudah up teman-teman. Tinggal yang pilihan 20 itu caranya sama seperti tadi, masukkan interface 0.20, kemudian enter. Sekarang lagi encapsulation Q 20, kemudian enter. Kemudian masukkan lagi IP addressnya, IP addressnya itu 192.168.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.0, enter. Dan exit, dan kita cek dulu so IP interface blip. Nah, di sini sudah ada teman-teman untuk yang pas Ethernet 0.10 tuh sudah up ya statusnya. Yang 20 juga sudah up. Selanjutnya kita cek default gateway-nya teman-teman. Sini masuk ke IP configuration. Oh, saya sudah diisi ya teman-teman default gateway-nya. Yang ini 192.168.10.1. Kita coba ini juga sudah teman-teman. Yang pilihan 20 juga sudah. Kita coba mengirimkan paket teman-teman dari PC 0 ke PC 3. File itu awal-awal teman-teman. Kita coba lagi. Nah, udah successful ya teman-teman. Tuh tadinya sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membahas tentang konfigurasi DHCP server pada router. Nah, langsung saja ke Cisco pakai tracernya, saja ke router. Ini kita X dulu. Kita masukkan perintah dan konfigurasi terminal, masukkan IP DHCP full.
kemudian enter, dan kita masukkan IP networknya 192.168.10.0 karena network itu diambil dengan 0 teman, dan masukkan subnet masknya 255. Nah, dan enter, masukkan default routernya 92.10.10.1, kemudian enter, kemudian masukkan DNS servernya untuk DNS servernya kita memakai yang Google aja 8.8.8.8, kemudian enter, kita exit, nah untuk VLAN 10 itu sudah teman-teman, tinggal yang VLAN 20 itu sama DHCP VLAN 20, dan enter, masukkan IP networknya 20.0, dan masukkan subnet masknya 255.2.0. Kalau sudah, enter, masukkan default routernya 192.168.10.1, kemudian enter, masukkan DNS servernya 8.8.8.8, kemudian enter. Nah, kalau sudah, kita kembali, kita cek di configuration, dari static pindah ke DHCP, kita tunggu. Nah, ini DHCP request successful ya teman-teman. IP address-nya yang ini, untuk subnet mask yang ini, default gateway-nya itu yang ini, dan DNS servernya sudah ada teman-teman. Kita cek yang VLAN 20 di configuration, kemudian DHCP. Nah, untuk yang VLAN 20 juga sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas
switch layer 2 dan switch layer 3. Nah di sini kan ada ini switch, ini contohnya switch layer 2 ya teman-teman. Nah ini contohnya switch layer 3. Nah di sini saya sudah kasih tanda yang 2960, yang ini 3560. Nah yang ini kan angka pertama itu yang 2, berarti ini switch layer 2 ya teman-teman. Nah ini yang angka pertama itu 3. Nah ini 3, berarti ini switch layer 3. Nah switch layer 2 ini untuk mengakses yang IP yang 10.0 dan 20.0 ini, untuk mengaksesnya itu perlu bantuan router ya teman-teman. Sedangkan yang switch layer 3 ini untuk mengakses IP address yang 20.0 ini tidak perlu menggunakan router ya teman-teman, ini bisa langsung. Nah mungkin itu perbedaan switch layer 2 dan switch layer 3. Selanjutnya kita akan membahas konfigurasi IP address dan pengujian SPI atau Switch Virtual Interface. Langsung saja, di sini kita masukkan dulu default gateway-nya, terus 192.68.20.1. Ini juga 192.68.10.1. Ini juga masukkan dulu gateway-nya. Nah, sebelum ping kita masuk dulu ke multilayer switch-nya, apakah ini masih layer 2. Kita masuk saja, masukkan perintah terminal show IP router, pelit sudah exit, show IP route. Nah ternyata ini masih layer 2. Di sini ada pesan ICMP redirect cache is empty. Itu caranya masih layer 2 ya teman-teman. Kita ke layer 3. Caranya itu masuk dulu ke global konfigurasi. Sini ketikkan IP routing, enter. Kita coba ping mengirimkan paket dari sini ke sini, delete. Nah sukses buat teman-teman. Kita coba lagi PC ini ke PC 15, delete. Nah sukses pula teman-teman.
selanjutnya kita masuk ke membahas konfigurasi switch virtual interface ya teman-teman. Nah ini langsung saja kita masuk ke Cisco-nya. Sini kita tambahkan 2 PC ya teman-teman, satu. Nah kemudian kita hubungkan. Kalau sudah, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.10. Nah ini nanti kita yang 10 ini pilihan 10 teman-teman. Nah yang ini kita masukkan IP address juga. Nah ini nanti masuk ke pilihan 20. Semua 198.20.10. Nah kalau sudah, kita langsung masuk ke multi-layer switch-nya. Kita masuk CLI, aja. Nah sini kita langsung masukkan perintah. Sini kita masuk ke pilihan 10 dan 20. Masuk ke pilihan 10 dulu. 10 beri nama programming aja teman. Kemudian exit, tinggal yang pilihan 20, namanya marketing. Nah sini langsung saja surface FA. Sini FA-nya 03, berarti FA 02. Enter switch port mode access. Enter switch port mode switch port access pilihan 10 dan exit, tinggal yang space A0 space 3. Masuk switch port mode access. Enter switch port access pilihan 20. Exit, kemudian kita cek do show pilihan beri. Nah sini saya sudah ya teman-teman, yang FA02 masuk ke pilihan 10 dan yang FA013 itu masuk ke pilihan 20 teman-teman. Nah sini kita masuk ke selanjutnya, interface pilihan 10. Nah kemudian kita masuk IP address. Kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1 spasi subnet mask dan 255.0. Kemudian exit, kemudian kita masuk ke pilihan yang 20 space
20. Kita masukkan lagi IP address-nya, IP address 192.168.10.1 spasi subnet mas 5. Enter, exit. Kemudian kita tinggal yang tambahkan VLAN 1 teman-teman, interface VLAN 1 ini sama tadi, masukkan IP address 192.168.1.1 spasi subnet mas. Exit. Kemudian kita cek masuk IP interface RIP. Spasi. Nah, di sini VLAN 20 address-nya sudah ini sudah up teman-teman. VLAN 10 ini juga sudah up. Nah, yang VLAN 1 ini sini ada bacaan administrative relay down teman-teman. Ini tandanya belum aktif teman, belum up. Cara mengaktifkannya itu kita masuk interface FA0/1 dan enter download shutdown. Enter. Kita exit, kita cek lagi to show IP interface brief. Dulu gitu, kita coba lagi interface. Oh sorry teman-teman, yang tadi bukan FA, interface VLAN 1. Enter. Kemudian no shutdown. Nah, kita exit, kemudian kita cek lagi show IP interface brief. Nah, di sini VLAN 1 ini IP address-nya, dan ini statusnya sudah up ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja tentang konfigurasi switch virtual interface. Selanjutnya kita akan membahas konfigurasi IP address dan pengujian SPI atau switch virtual interface. Langsung saja. Di sini kita masukkan dulu default gateway-nya 192.168.20.1. Ini juga 192.168.10.1. Ini juga masukkan dulu gateway-nya.
sebelum ping kita masuk dulu ke multilayer switchnya. Apakah ini masih layer 2? Kita masuk saja, masukkan perintah terminal show IP router pelit sudah exit show IP root. Nah, ternyata ini masih layer 2. Di sini ada pesan ICMP redirect cache is empty. Itu caranya masih layer 2 ya teman-teman. Kita ke layer 3. Caranya itu masuk dulu ke global konfigurasi. Sini ketikkan IP routing enter. Kita coba ping mengirimkan paket dari sini ke sini. Delete. Nah, sukses buat teman-teman. Kita coba lagi PC ini ke PC 15. Relate. Nah, sukses pula teman-teman. Selanjutnya saya akan belajar tentang DHCP server pada MLS. Nah, langsung saja. Sini kita langsung buka MLS-nya. Jadi kita masuk perintah configuration, kemudian kita langsung IP DHCP full dengan 10. Kemudian masukkan IP networknya 12.68.10.1.0 255. Masukkan subnet mask. Kemudian ke default router, masukkan IP-nya. Kemudian kita masukkan DNS-nya 8 dan enter. Pilihan 10 sudah, tinggal yang pilihan 20 di DHCP full pilihan 20. Enter, masuk ke network, masukkan IP networknya 8.10.20 spasi subnet mask. Kemudian masuk ke default router, masukkan IP-nya 10.1. Kemudian terakhir itu DNS 8.8 dan exit. Kalau sudah, kita coba ini IP configuration di static ke DHCP. Nah, DHCP request successful.
IP address-nya sudah ada, subnet mask, default gateway. Selanjutnya saya akan membuat soal pilihan teman-teman. Saya di sini. Nah, kebetulan saya di sini sudah membuat soal pilihannya teman-teman. Di sini terdapat ada 1 router dan 3 switch dan ada banyak PC ya teman-teman. Dan ini untuk IP address pilihan 10 sampai 50 teman-teman. Nah, karena sudah membuat soalnya, kita lanjut ke bahas soal interpilihan routing. Langsung saja. Nah, ini kan masih merah yang ke routernya teman-teman, kita hijaukan dulu itu. Kita masukkan perintah global configuration, kemudian interface FA, ini FA05 FA0/5. port dan interface FA0/0. Coba, nah, sorry teman-teman, bukan 05, kemudian 0 shutdown dan enter. Nah, di sini sudah bisa digunakan teman-teman. Kemudian kita lanjut ke menu encapsulation. Sorry teman-teman, kita masuk ke interface FA0/0.10. Kemudian enter, kemudian kita masuk ke baru encapsulation .1Q10. Kemudian masukkan IP addressnya 10 tik 1 spasi subnet mask dan exit. Kemudian masuk lagi interface FA0/0.20. Bukan lagi encapsulation .1Q20 IP address 20.20.1 spasi subnet mask dan enter dan exit. Masuk lagi interface FA0/0.30 encapsulation .1Q30. Kemudian masukkan IP address 30.
tik 1 spasi subnet mas exit masukkan lagi 0 titik ini 40 masukkan encapsulation .1q 40 kemudian enter, masukkan IP address 40 1 255 titik nah kemudian enter, exit, kita masuk lagi, terpaste fa 0/0 tik ini 50, enter, masuk lagi, encapsulation .q 50, IP address 50 titik 1 pasti subnet mas. Nah exit, kemudian enter. Nah kalau sudah, kita langsung masuk ke menu DHCP, masukkan pi DHCP pool VLAN 10, enter, kemudian masuk ke network, masukkan IP networknya 192. Sorry teman-teman, IP networknya 10 titik 0 spasi subnet mas. Kemudian enter, masuk ke default router 10 tik 10 tik 1, kemudian masukkan DNS nya, DNS server, kita pakai yang 8.8 kemudian enter, exit, terus kita masuk lagi ke DHCP pool VLAN 20, kita masuk ke network, masukkan IP networknya 36 kasih subnet mas, enter, the default router 10 tik 1, DNS nya 8.8, exit,
masuk lagi IP DHCP full VLAN 30 ke network lagi 30.30.30.0 pasti subnet plus. Kemudian default router 30 tik 1 enter DNS 8 exit. Tinggal yang VLAN 40 VLAN 40. Kemudian ke network 40 spasi subnet mask ke default router enter ke DNS enter exit. Dan yang terakhir yang 50 itu DHCP full VLAN 50 dan scroll ke network spasi subnet mask dan enter default router 50 dan DNS nya 8 dan exit. Nah, ini sudah kemudian kita lanjut. Nah, yang tadi itu bahas soal interVLAN dan routing, teman-teman. Selanjutnya saya akan bahas soal VLAN dan trunking. Langsung saja. Nah, untuk VLAN dan trunking kita langsung saja masuk ke switch-nya, teman-teman. Sini kita masukkan perintah global configuration, kemudian interface FA. Ini FA nya 45 sampai 6 sampai 7. Interface FA 5 sampai 7. Kemudian FA 0/5 sampai 7, teman-teman. Dan kita enter. Oh, salah. Oh, sorry, teman-teman. Interface range FA 0/5 sampai 7 dan enter. Switch port mode
terang. Kemudian kita enter. Di sini kita buat pilihannya teman-teman. Kita buat pilihan 10 dan pilihan 20, pilihan 30, pilihan 40, dan yang terakhir pilihan 50, dan exit. Kemudian di sini kita masuk ke interface range. FA kita lihat, kita masukkan FA ini ke switch teman-teman. Ini FA 1 sampai 2. Kemudian enter switchboard mode access. Kemudian switchboard access pilihan ini, pilihannya pilihan 40. Ya, exit. Kemudian kita buat lagi interface range FA 0/ berarti 3 sampai 4. Enter switchboard mode access. Switchboard access pilihan 50. Enter exit. Kemudian kita buat lagi sini pilihan-pilihannya. Ini sudah dibuat teman. Kita langsung saja interface FA 0/1 sampai 2. Interface range FA 0/1 sampai 2. Kemudian switchboard mode access, switchboard access pilihan 10. Exit.
Kemudian kita buat lagi interface range FA0/3 sampai 6. Nah, kemudian enter switchboard mode access, switchboard access VLAN 20, exit tinggal yang 30, terus range FA0/tadi 3 sampai 6 otomatis 6 7 8 9 di 7 sampai 9. Ini satu berarti ini 7 sampai 10. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 30. Tinggal yang switch ini kita masuk ke belakang konfigurasi yang kita buat VLAN-nya dulu VLAN 10, VLAN 20, 30, VLAN 40, dan terakhir VLAN 50. Kemudian exit, masuk lagi ke interface range FA0/1 sampai 2 karena sama ya teman-teman, itu 1 sampai 2 ya awalnya. Enter, kemudian switchboard mode access, switchboard access VLAN 10, VLAN 10, dan exit, masuk di range FA0/3 sampai 6. Kemudian switchboard mode access, switchboard access VLAN 20. Kemudian terakhir masuk lagi interface range FA0/7 sampai 10. Switchboard mode access, enter, switchboard access VLAN 30.
Di sini sudah teman-teman, kita cek ini Duso Pilan Brief. Nah, ini FA 0/1 sampai 2 itu ke pilan 10, yang pilan 20 itu FA nya 0 sampai 6, dan yang 30 FA nya 0/7 sampai 10 teman-teman. Ini sudah, kita cek lagi yang ini Duso Pilan Brief. Nah, ini 1 sampai 2 itu masuk ke pilan 40, dan yang 3 sampai 4 itu masuknya ke yang pilan 50 teman-teman. Itu sudah, tinggal terakhir yang ini. Duso Pilan Brief. Nah, ini juga sama teman-teman. Yang 1 sampai 2 itu masuk ke pilan 10, 3 sampai 6 ke 30, dan 7 sampai 10 itu ke pilan 30 teman-teman. Nah, mungkin itu saja tentang soal pilan dan trunking teman-teman. Selanjutnya saya akan bahas soal pengujian ping dan DHCP ya teman-teman. Tentu saja kita coba yang ini, klik stop API configuration, ini ke DHCP. Nah, DHCP request successful ya teman-teman. Ini sudah, kita coba yang ini. DHCP kita cek. Nah, ini juga successful ya teman-teman. Kita coba ping 18 pelet. Nah, successful ya teman-teman. Nah, kita coba lagi yang ini. Kita lihat dulu backstop. Ini sudah ke pilan 30, PC yang PC 26. Ini juga sudah successful. Kita coba ping lagi. Yang ke 26 ke 30 pelet. Kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Itu tadi tentang bahas soal pengujian ping dan DHCP. Nah, mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan dalam membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.